Selamat pagi dan selamat jumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik. Kali ini materi kita tentang sakramen-sakramen dalam gereja Katolik. Namun sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita meminta kekuatan dari Sang Pencipta kita. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak sekalian, kembali kita berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dengan materi sakramen-sakramen dalam gereja Katolik. Sakramen mungkin satu kata yang tidak asing bagi kita, khususnya buat anak-anak didik sekalian. Sakramen adalah tanda atau sarana penyelamatan dari Allah. Penyelamatan dari Allah itu kepada siapa? Tentunya kepada manusia, orang yang dicintainya. Maka bisa didefinisikan bahwa sakramen itu adalah tanda atau sarana penyelamatan dari Allah bagi manusia. Selanjutnya, dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Yang pertama, sakramen baptis. Yang kedua, sakramen krisma. Yang ketiga, sakramen ekaristi. Yang keempat, sakramen perkawinan. Yang kelima, sakramen imamat. Selanjutnya, sakramen tobat. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah sakramen pengurapan orang sakit. Namun secara umum bisa kita lihat pembagiannya lebih rinci dia. Sakramen itu terlebih dahulu bisa dibagi menjadi 3. Inisiasi, perutusan, pengampunan atau pemulihan. Sakramen inisiasi itu adalah sakramen dasar atau awal. Dia ada 3 yang masuk ke dalamnya. Ada 3 sakramen. Sakramen baptis, krisma, dan ekaristi. Sedangkan sakramen perutusan itu kita diutus untuk apa? Yaitu untuk menjawab panggilan kita sebagai bapak atau ibu lewat sakramen perkawinan atau mengabdi seutuhnya melalui sakramen imamat. Yang ketiga, ada sakramen pengampunan atau pemulihan. Ada 2, yaitu sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Hubungan manusia dengan Allah, dengan Sang Pencipta, retak karena dosa. Dosalah yang menjadi penyebab pemisah antara Allah dengan manusia. Hal ini, dosa yang telah kita buat itu kembali dipulihkan melalui sakramen pengampunan atau pemulihan. Maka kalau kita lihat, sakramen inisiasi ada 3, perutusan ada 2, dan pengampunan atau pemulihan ada 2. Maka totalnya semua ada 7. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 3 sakramen inisiasi. Yang pertama adalah sakramen baptis. Seorang yang ingin menjadi murid Kristus, syarat utamanya adalah harus percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Itulah syarat utamanya. Maka perayaan untuk menunjukkan itu dirayakan melalui sakramen baptis. Orang yang percaya, dia mau dibaptis. Itulah yang menjadi dasarnya seseorang menjadi anggota gereja. Sakramen baptis menghasilkan buah atau rahmat, yaitu 1, menghapuskan manusia dari segala dosa asalnya. Yang kedua, dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran
yang mempersatukan seseorang dengan Kristus dan gerejanya. Maka kita bersatu dengan gereja, dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus itu. Yang keempat, ikut ambil bagian dari tugas gereja. Kita ambil bagian dalam tugas gereja. Dan yang kelima, kita dimateraikan dan menandakan kita menjadi milik Kristus selama-lamanya. Ingat, kita dimateraikan. Maka ada 5 tadi buah-buah dari sakramen baptis. Selanjutnya sakramen krisma, atau sering juga disebut dengan sakramen penguatan atau pendewasaan iman. Sakramen ini menunjukkan bahwa seseorang yang menerima sakramen ini dikuatkan oleh Roh Kudus. Maka makna sakramen ini menjadikan kita sungguh-sungguh anak Allah, menyatukan kita lebih teguh dengan Kristus, menambah karunia Roh Kudus, dan mengikat kita lebih sempurna pada gereja. Sakramen penguatan menyebabkan curahan Roh Kudus dalam kelimpahan, seperti yang dialami oleh para rasul pada hari raya Pentakosta. Maka orang-orang yang sudah menerima sakramen krisma ini, dia bertanggung jawab dengan imannya dan mampu dan mau menjadi saksi Kristus. Lewat apa kita tunjukkan itu? Lewat perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya adalah sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi ini, melalui sakramen ini, kita menghadirkan kembali bagaimana peristiwa sebelum kematian Yesus. Bagaimana Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir dengan para murid-muridnya. Maka dalam perayaan ini, melalui sakramen ini, kita mengucap syukur dan kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur. Begitulah dengan perayaan Ekaristi ini sebagai ungkapan syukur atas karya dan pengorbanan Yesus kepada kita. Kalau lebih dasar kita lihat, Ekaristi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata Eukaristien yang berarti puji syukur dan kegembiraan. Dengan demikian kita memandang bahwa Ekaristi sebagai ucapan syukur kita kepada Bapa. Kenapa? Karena dia rela mengorbankan tubuh dan darahnya kepada kita. Melalui Ekaristi kita bersyukur dan kita mengenang kembali akan kurban Kristus dan tubuhnya. Selain itu, bukan hanya mengenang, kita juga menghadirkan kembali Kristus oleh kekuatan perkataannya dan rohnya. Maka melalui perayaan Ekaristi inilah sering dikatakan bahwa Ekaristi adalah puncak iman dan perayaan orang beriman. Maka sekali lagi, inilah sekilas tentang 3 sakramen inisiasi. Maka anak-anakku yang terkasih, dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sakramen imamat, perkawinan, tobat, dan pengurapan orang sakit. Maka untuk kali ini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas yang pertama, tentukanlah simbol atau lambang dari sakramen baptis, krisma, dan Ekaristi. Yang kedua, tentukanlah atau tuliskanlah buah-buah dari sakramen baptis, krisma, dan Ekaristi. Baik, sekian dan terima kasih. Dan kita kembali berjumpa dalam pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih.